Baiklah, selamat pagi. Selamat hari Minggu. Marilah kita untuk beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita beribadah, mari kita berdoa di hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku NG nomor 23. Mari kita minta ujian kita bernyanyi. Yesus amino ison. Musiknya ya. Kita nyanyikan secara manual. Kita nyanyi Yesus amino ison asa masih haluan. Kita nyanyikan Yesus amino dengan nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Haleluya. Kita nyanyikan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Marilah sama-sama kita berdoa, ucapkan yang kita katakan. Ya Tuhan, pilihlah kami, anak-anakmu yang memuji nama-Mu. Karena kasih setiamu, kami mengagungkan-Mu. Amin. Duduk kembali. Marilah kita sama-sama mengucapkan Taurat yang ke-5. Mari dibuka, sudah tahu? Kita yang ke-5. Sudah? Sama-sama kita ucapkan kita ke-5 dua-dua ya. Kita dua-dua ya. Kita ke-5. Hormatilah kita katakan yang kuat, kita menerima dua-duanya. Kita terima.
Kemudian kita Tuhan, marilah kita sama-sama mengucapkan memohon kekuatan dari Tuhan untuk doa mereka. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi nomor berapa tadi? Nomor 3, Kidung Jemaat. Dan kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 3. Kami puji dengan riang berwayah. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar. Bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan ladanya. Sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerah. Kita bangkit berdiri. Marilah kita memohon pengampunan akan dosa-dosa kita yang kita lakukan kepada Tuhan, kepada orang tua kita, dan kepada sesama kita. Ikuti doa pendeta. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Duduk kembali. Mari kita, firman Tuhan menjadi epistel bagi kita pada minggu hari ini 31 Agustus 2025, yaitu ayat bulanan. Bulan Agustus yang AKBP tertulis di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Ayo dibuka Alkitabnya, 2 Korintus 5 ayat 17. Sudah dapat? Sudah? Mari kita baca dengan mengucapkan 2 Korintus 5 ayat 17. Dua ayat. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekali lagi kita katakan 2 Korintus 5 ayat 17. Dua ayat. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta yang menyimpan di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi nomor berapa? Nomor 10. Kidung Jemaat. Ayo terbuka. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Kita nyanyikan bersama-sama dan kita bangkit berdiri. Dua-dua ya. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Terus segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. keras datang berdoa, berilah musik
dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam keadaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Itu kembali. Nah, sekarang adik-adik kita mendengarkan warta anak sekolah ini. Pendeta mengucapkan terima kasih baru pertama kali kita mengadakan ibadah anak sekolah minggu di pos pelayanan Akademi Timur ini. Suatu sukacita ya. Semoga ke depan saat mereka datang kunjungan melayani ke sini, kita kumpul bersama dan melakukan peribadahan di gereja AKBP Hostel Mosul. Yang kedua, untuk informasi selanjutnya mari kita dengarkan dari warta jemaat umum. Sekarang kita bernyanyi untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita nomor 13 hidup, nomor 19 Jumat atau mungkin tidak? Mari kita nyanyikan nomor 19. Tuhan Yesus Tuhan raya, Tuhan kuat, alam raya, Allah dan manusia, Kau kasihi, Kau junjung aku, bahagiaku yang bangga. Ayat 2. Indah tamasya, indah sawalada, sungguh elok berseri, yang lebih indah Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nah, Shalom. Oras. Firman Tuhan kita pada hari ini sesuai dengan amanat KBP diambil dari kitab Matius pasal 19. Ayo buka-bukanya. Matius pasal 19 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Sudah dapat? Mari kita membacanya secara responsorial sama pendeta di awalnya. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan membuahkan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai
dikasihi Tuhan. Nah, ini adalah suatu peristiwa besar ya. Dalam tradisi Yahudi, anak-anak itu tidak dapat tempat untuk bergabung bersekutu dengan orang-orang dewasa di dalam mendengarkan firman Tuhan. Pada waktu Tuhan Yesus melayani, karena nama Yesus telah begitu tersiap akan kebaikan-kebaikannya, akan pengajaran-pengajarannya. Lalu orang tua anak-anak membawa anak-anak yang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, pada waktu itu murid-murid Yesus menang, karena itu adalah kumpulan orang-orang. Tiba-tiba Yesus melihat, wah, ini kenapa anak-anak dilarang? Lalu Yesus menegur, hei kamu murid-muridku, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan mengharap alamnya. Sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Tahukah kita kasih sayang Tuhan betapa begitu dekat dengan kita? Karena anak-anak ini ciri-cirinya orangnya polos, belum tahu berbuat jahat. Jadi kata anak-anak di sini yang berusia lagi nakal bawah ataupun berusia anak-anak ibaratnya 12 tahun ke bawah. Ayo kan berapa tahun? 12. Kamu? 11 tahun. Kamu? Yang dewasa. Kamu? Jadi ini peristiwa besar. Dan dari sini lahirnya pengajaran untuk anak-anak sekolah minggu 3 tahun ya. Dulu kan tradisi Yahudi, anak-anak itu dibawa bimbingan, dibawa pengajaran orang tua. Dan hebatnya orang Yahudi, setiap orang tua bertanggung jawab menyanyikan dari bunyian diganti lagu rohani. Pengajaran tentang firman Tuhan, tentang tauran Tuhan kita yang sepuluh itu. Karena itu pemberian Tuhan kepada orang-orang itu. Dan berikutnya tahap ini tahap sampai ke umur 12 tahun Tuhan Yesus kan umur 12 tahun sudah pergi ke sinagogi atau pengajaran Yesus. Jadi diangkat dengan tuannya. Karena sudah dapat waktunya untuk mengingatkan kelas 12 tahun itu untuk dari guru-guru orang Yahudi. Satu yang kedua, kenapa dikatakan Tuhan Yesus biarkan anak-anak itu datang kepada? Jangan datang. Karena anak-anak ini saking polos, malaikat-malaikat itu masih mendampingi. Mereka belum tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Artinya belum tahu mana yang memisahkan yang jahat dari yang baik. Mereka terus menerima asupan Tuhan itu. Harus dikasih. Ya. Yang kedua, nah yang ketiga, anak-anak ini generasi penerus. Yesus sebagai Tuhan, dia mengasihi semua orang, anak bayi, remaja, pemuda, orang dewasa. Jadi dia mengajarkan firman Tuhan. Nah, orang-orang seperti ini tentunya kerajaan surga. Maksudnya di sini anak-anak bergantung pada orang tua. Waktu kita lahir dari kandungan ibu kita bergantung kepada asupan dari orang tua. Kita disusui, kita dikasih makan, kita dikasih pakaian, kita diajari berbicara, kita diajari di dalam kata komunikasi. Jadi anak itu bergantung kepada Tuhan. Jadi orang-orang ciri-ciri orang yang mempunyai kerajaan surga, dia selalu bergantung kepada Tuhan. Karena Tuhan itu tubuh kesukaan ini. Coba perhatikan tubuh kita yang dulu sekarang. Dan kita bawa-bawa ini adalah berisi pasukan Tuhan. Untuk kita sehat. Kita bawa pasti panjang dan kita
kita ada. Ya. Aktivasi itu kita berpikir. Jika kerjakan kita berpikir aktivasi. Tapi kita mau gereja itu aktivasi. Kalau sudah tercapai dalam gereja itu kegiatan dia. Ya kan? Lalu anak-anak itu sudah dengan surga dia menuju. Gak bisa dia berbohong. Karena dia menghormati orang tuanya. Kalau anak tadi ini jadi anak lain, ada kelompok. Lalu bagaimana ada kelompok? Ada orang jajan. Artinya ada juga. Ya. Itu berdasarkan yang jujur, yang bergantung kepada Tuhan, yang menerima asupan pengajaran dari orang tua kepada Tuhan. Dan berikut dengan surga itu juga dia selalu meminta kepada sumber. Bila pernah ada duit sama orang tua, kita mau jajan kan? Minta kepada sang sumber. Apa yang kita minta kepada Tuhan? Kesehatan. Apa yang kita minta? Supaya kita ditolong dalam belajar. Berikan daya yang kuat. Jadi meminta pertolongan kepada sang sumber. Jadi kenapa minta lagi ini? Jadi tak bisa jual. Lagi ketika pendidikan ke sekolah, semua mereka ada partisipasi juga. Mintalah kepada sang sumber. Dia semua berkat itu. Bina sumber berkat yang bisa kita lakukan. Sebab kerajaan surga hal-hal ini itu yang baik-baik versi yang terbaik. Tidak ada sertifikasi itu hal yang jahat, hal yang negatif. Gimana sudah siap untuk mempunyai kerajaan surga? Katakan dulu, saya mempunyai kerajaan surga berdua. Karena saya bergantung kepada Tuhan. Karena saya bergantung kepada sang sumber. Karena saya menerima asupan pengajaran Tuhan. Karena saya menerima kasih karunia Tuhan. Karena saya menerima nilai-nilai baik dari Tuhan. Dari Tuhan itu tidak ada salah satu sifat itu ya. Ini kira-kira itu yang ngerti. Kenapa pernikahan? Ini diri kita salahkan. Berarti ada di dalam bukan yang kita. Dengan Tuhan mari kita. Terima kasih Bapa di surga yang telah mendengarkan firman-Mu. Betapa Tuhan mengasihi kami anak-anak-Mu. Kami yang dalam proses bertumbuh dalam fisik, jasmani dan rohani. Berilah kami Roh Kudus-Mu ya Tuhan untuk menerima firman-Mu, pengajaran firman-Mu, hal-hal yang terbaik dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang berjuang menyekolahkan kami, membesarkan kami sampai detik ini. Jika mereka kesehatan, semangat dalam berjuang untuk kami anak-anak. Dan kami juga anak-anak yang mau menghormati orang, mau menerima asupan pengajaran orang tua yang ini. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita menyanyi Yesus yang bertiku nomor 227. Sambil menyerahkan persembahan. Berapa kali kita kasih persembahan? Satu kantong. Di sana? Sudah kita kasih persembahan sekali ya. Baiklah, kita bernyanyi dari buku EP nomor 227. Ayo buka EP-nya. Oke ya. Yesus Nikodemus. Udah tahu?
Kita nyanyikan ayat 1 dan seterusnya sambil menyerahkan persembahan. Dua-dua ya. Yesus ngolu mitoniku, doha rusaki, kopihona mandiriku, robinasa lakaki. Ayo kita kedua. Lampakaslah patuduh awon pakokomi asakihu hanungko lagu ini kita bangkit berdiri, kita nyanyikan ayat 3. Jangan Allah sisena buat nanti podani sai surut makananmu mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur atas kasih karunia kepada kami. Di sini kami anak-anak menyerahkan persembahan kami kepada Engkau. Dan Engkau terimalah persembahan anak ini untuk kemuliaan bagi nama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sama-sama menyanyikan persembahan kami dua-duanya. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, Kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita nyanyikan amin. 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 Horas. Shalom. Mari kita bersalaman dan berdoa dulu ya. Terima kasih ya. Kita
sini kita ayo. Ya, ayo kita. Ya, kita yang pendeta silakan. Nama itu pendeta apa ya? Nama itu pendeta. Kita pertama belajar orang dulu ya. Biasa dulu amin.